Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan dari ketiga, di mana pertemuan ketiga ini masih melanjutkan tentang konsep deret. Dalam konsep deret kemarin kita sudah membahas tentang dua hal yang sangat berkaitan, yaitu tentang deret hitung dan juga deret ukur, di mana deret hitung itu berkaitan dengan penjumlahan, kalau deret ukur itu berkaitan dengan perkalian atau perpangkatan. Mungkin saya agak review dulu ke situ biar nanti ketika kita memberikan praktiknya nanti kita tidak kebingungan, karena memang kaitannya dengan deret hitung dan deret ukur ini hampir sama, hanya operasi dan simbolnya saja yang berbeda. Oke, ini secara garis besar contohnya ada deret hitung 2, 4, 6, 8 gitu kan. Dulu kita pernah tahu kalau deret hitung itu intinya antara suku pertama dengan suku selanjutnya itu selisihnya itu penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau kita punya soal semacam ini, kita bisa pastikan ini adalah deret hitung, dimana ini ada selisihnya ya, selisihnya 2, 2, dan 2. Artinya kalau masing-masing memiliki selisih demikian, berarti deret ini adalah deret hitung, bukan deret ukur. Selain itu kaitannya dengan deret hitung, masih dengan deret hitung, simbolisasinya adalah Sn suku ke N, itu rumusnya A plus N-1 kali B. Ini untuk rumus bagaimana cara untuk mencari suku ke N. Suku ke N adalah bagaimana misalnya dari deret ini ya, dari deret 2, 4, 6, 8. Ini kalau kita memang ingin bertanya misalnya 2, 4, 6, 8, kira-kira kalau diteruskan sampai ke suku ke-19 maka akan dapat angka berapa, misalnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah S19-nya berapa. Tinggal dimasukkan saja, berarti S19 itu sama dengan A itu adalah suku pertama ya. A itu suku pertama, tadi suku pertamanya adalah 2 ditambah N-1. N itu adalah S ya, Sn ini ya. Jadi karena N-nya itu 19, karena yang pengen dicari adalah suku ke-19, maka N-nya diganti dengan angka 19. Min 1, lalu B itu beda atau selisih, dimana antara suku yang pertama dan kedua di sini, suku pertama dan kedua itu selisihnya 2, artinya B-nya itu 2. Berarti di sini diisi 2, sehingga dihasilkan S19 adalah 2 ditambah 19 min 1, 18 kali 2 hasilnya 36. Sehingga suku ke-19 atau S19 hasilnya adalah 38. Itu tentang deret hitung. Nah nanti ada juga tentang kemarin deret ukur. Deret ukur itu kan secara matematis dari praktek yang telah dikerjakan kemarin juga. Sn itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Nah ini misalnya kita kasih contoh. Misalnya contohnya ada sebuah deret di mana deretnya itu seperti ini, 3, 6, terus misalnya 3, 6, terus 12, 24. 3, 6, 12, 24. Ini adalah contoh dari deret ukur. Kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena ini nggak mungkin deret hitung. Karena yang namanya deret hitung selisihnya akan selalu sama. Kita lihat di sini. Selisihnya 3. Ini juga, ini bukan 3. Ini selisihnya 6. Lalu dari sini ke sini ini selisihnya 12. Artinya ada selisih yang kalau kita bilang selisih maka dia akan berbeda. Otomatis ini pasti yang kita cari jangan selisihnya. Jadi kalau yang kita cari dalam deret seperti ini adalah rasionya. Rasio itu apa? R atau pengalinya. 3 kali berapa agar menjadi 6? Dikali 2 kan gitu. Jadi 3 sampai 6 itu dikali 2. Lalu 6 ke 12 itu juga dikali 2. Lalu dari 12 ke 24 ini juga dikali 2. Dimana artinya kita bisa mengatakan dari suku pertama sampai suku selanjutnya dan seterusnya itu akan selalu berjarak kali 2 atau 2 kali lipatnya. Nah dari contoh yang ini untuk deret hitung dan deret ukur, akhirnya dengan cara yang sama misalnya ditanya berapakah nanti suku ke-19. Suku ke-19 berarti rumusnya
A kali R pangkat N-1, di mana A-nya itu adalah 3, suku pertama, dikali R rasio atau bedanya. Beda di sini adalah beda rasio ya, bukan beda selisih, di mana rasio didapatkan dengan cara membagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, jadi bisa dikatakan gini, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 bagi 6 hasilnya akan 2. Jadi membagi suatu suku dengan suku sebelumnya itu nanti akan ketemu rasio, di mana kita kalau sudah seperti ini kita bisa katakan ini adalah R atau rasionya. Jadi rasionya adalah R, sehingga itu adalah 2. Sehingga hasilnya untuk mencari S19 dalam deret ukur ini, R-nya 2 pangkat N-1, 19 min 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 18. 2 pangkat 18 silahkan nanti dicari dengan menggunakan kalkulator, lalu setelah ketemu nanti tinggal dikalikan 3. Di sini saya hanya ingin memberikan kesimpulan bahwasannya antara deret ukur dan deret hitung memang sangat berbeda. Dan di dalam praktiknya itu kalau untuk yang akan kita praktekkan hari ini itu yang ada hanya deret yang hitung saja, belum ada yang deret ukur ya. Jadi dari sini, nah ini contoh adalah tabulasi untuk data yang ini ya, data cicilan pinjaman, di mana cicilan pinjamannya itu sebentar, error. Ini contoh dari suatu pinjaman yang dicicil selama 120 bulan ya, 120 bulan. Jadi mudahnya seorang nasabah itu memilih pinjaman sebesar 600 juta lalu dipinjam selama 120 bulan, atau mudahnya kalau 120 bulan berarti 10 tahun. Lalu bunga per tahunnya itu adalah bunga per tahunnya di sini 5,37% ya. Ini adalah bunga per tahunnya. Nah, di sini dengan seperti ini lalu dibuatlah tabulasi. Jadi tabulasi untuk yang pertama, kolom yang pertama ini membahas mengenai saldo pokoknya. Saldo pokok artinya pinjamannya pada tahun pertama. Jadi tahun pertama atau maksudnya tahun ke-0 atau suku pertamanya adalah 595, terus berkurang 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kenapa kok berkurang saldonya? Karena berkurang ini karena memang sudah dicicil 5 juta, 5 juta, 5 juta plus bunganya, sehingga cicilannya segini. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk yang ini kan deret yang menurun. Menurun artinya dia berkurang. Kalau untuk yang ini jumlah total cicilan pokoknya itu 5 juta, 5 juta, 5 juta dan selalu tetap. Begitu pula dengan bunganya. Lalu saldo ini juga tetap. Cicilan, karena ini merupakan penjumlahan dengan antara cicilan pokok dengan bunga ditambah hasilnya ini. Berarti ini juga sama. Pertanyaan yang akan kita ajukan setelahnya adalah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, lalu apakah yang gampang dulu? Apakah cicilan pokok ini merupakan deret? Jawabannya tentu saja ini deret. Kenapa deret? Karena ini selalu sama. Jadi kita bisa andaikan ini adalah deret. Tetapi deret ini, deret hitung misalnya, ini deret hitung, tetapi selisihnya itu bukanlah nilai yang tertentu. Artinya dia selisih antara suku pertama dengan suku kedua itu 0. Sehingga kalau B-nya 0, maka suku pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya itu akan selalu sama. Begitu pula yang ini, begitu pula yang ini. Sama saja. Jadi kalau diilustrasikan lagi nanti bisa seperti ini misalnya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu dari deret yang barusan ya, 5 juta yang tadi yang cicilan pokok 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ini adalah deret hitung. Kenapa kita bisa mengatakan ini deret hitung? Karena di sini pun sebetulnya kita bisa membentuk selisih walaupun sama, yaitu 0. Artinya apa? B-nya sama dengan 0. B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 5 juta. Misalnya kita diminta untuk mencari suku ke 200 misalnya, atau ke 100 ke 200.
Maka kita pengen tahu kalau deret yang seperti ini itu nanti angka ke 200-nya berapa kan gitu. Sebetulnya sudah langsung bisa dijawab ya, karena memang ini konstan, maka sampai kapanpun akan selalu ketemunya 5 juta. Pembuktian secara matematisnya S200 sama dengan A-nya adalah 5 juta, plus N-1, N-nya 200, min 1 kali B. Karena B-nya itu adalah 0, ya. Karena B-nya itu adalah 0, maka kita bisa katakan, karena B-nya 0, maka kita bisa katakan pasti sampai ke suku berapapun hasilnya tetap akan sama, yaitu 5 juta. Sehingga 5 juta plus 200 kali B, di mana B-nya adalah 0. Kalau 0 dikali berapapun, pasti ini hasilnya juga akan menjadi 0. 5 juta ditambah 0, itu hasilnya juga 5 juta. Berarti suku ke-200-nya itu sama, yaitu 5 juta. Nah, itu tentang deret hitung dan deret ukur yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang penggunaan deret hitung dan ukur ini ternyata juga masih bisa dikembangkan. Contohnya masih dalam tabel cicilan ini, ya. Kalau ini kan jelas ya, kita masih berbicara mengenai deret yang konstan, yang tadi B-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau ini, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kok, ya ini memang deret, tapi kok semakin lama justru semakin kecil, tidak semakin besar. Sama saja ya, jadi mau semakin lama semakin besar atau semakin lama semakin kecil, itu tetap namanya deret. Asalkan ada keteraturan. Kita lihat dalam contoh ini kan teratur ya, di mana antara suku pertama sampai suku ke seterusnya itu selalu berkurang 5 juta. Artinya dari deret ini kita bisa simpulkan A-nya adalah 595 juta, lalu B-nya atau bedanya itu selalu berkurang 5 juta. Berarti bedanya atau B-nya itu min 5 juta. Berarti kita bisa buktikan misalnya di sini ya, kita ingin mencari berapakah saldo pokok ya, berapakah saldo pokok pada bulan pada suku gitu aja nggak apa, pada suku ke-12 misalnya. Kita ingin mencari suku ke-12 dari deret tersebut. Kita langsung bisa cari suku ke-12 dari deret tersebut. Saya besarkan dulu. Jadi dari deret yang tadi ya, misalnya ingin dicari S12, maka A-nya adalah 595 juta ditambah N-1 ya, N-1 berarti 12 min 1 kali bedanya adalah minus 5 juta ya, sehingga dapat disimpulkan hasilnya adalah 595 ditambah 12 min 1 11 dikali min 5, 11 dikali min 5 berarti hasilnya adalah minus 55 juta. Sehingga didapatkan 595 ditambah minus itu kan artinya minus ya. Ditambah minus kan artinya minus. Artinya berarti ini hasilnya adalah 595 dikurangi 55. Sehingga hasilnya adalah 540 juta. Ini suku ke-12-nya, dan ini bisa kita buktikan. Bisa kita buktikan pada tabelnya. Pada ini ya, pada suku ke-12 didapatkan 540 juta. Benar ya? Dan ini pun seterusnya akan selalu seperti itu. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya saya akan memberikan materi tentang nanti pun ini untuk ini pamflet yang satu atau brosur yang pertama sama brosur yang kedua ini sebetulnya sama saja. Bedanya kalau ini adalah suku bunga flat, kalau ini adalah suku bunga efektif. Dan tidak ada suku bunga majmuk di sini. Berarti kita tidak akan menggunakan deret ukur. Yang akan kita gunakan baik untuk menganalisa yang ini maupun yang ini, yang digunakan hanyalah deret hitung saja. Oke, sekarang kita bisa, atau mungkin sebelum saya ke sana, saya terangkan dulu ini apa perbedaan antara brosur yang pertama dengan brosur yang kedua. Kita bisa lihat kalau brosur pertama itu bunganya dikalikan selalu dengan 595, selalu dikalikan dengan suku bunga
apa namanya 5,3% ini nanti tinggal dibagi 12 ya, karena ini per tahun, jadi 5,37% ini dibagi 12 sehingga nanti ketemu suku bunga per bulan. Lalu suku bunganya itu dikalikan dengan 595 juta, dikalikan dengan 600 juta saldo awal, dan selalu demikian, selalu dikalikan dengan 600 juta. Makanya di sini tidak heran kalau bunganya itu semuanya sama dari atas sampai bawah. Kalau yang ini, kalau suku bunga efektif tidak seperti itu. Jadi bunganya ini dikalikan dengan pokok yang sebelumnya. Jadi 5 juta ini diperoleh dari bunganya itu 10/12 ya, 10/12%, karena ini kan per tahun, berarti per bulannya 10/12%, itu suku bunganya dikalikan dengan 600 juta, hasilnya ini. Lalu yang ini itu tidak dikalikan dengan 600 juta, tapi dikalikan dengan yang ini, yang pertama itu 595. Jadi perbedaan bunga flat dan efektif hanya ada di sana. Yang pada intinya dari semua urutan angka-angka ini semuanya adalah deret hitung, itu clue-nya. Semuanya adalah deret hitung, tidak ada yang deret ukur. Sekarang akan saya lanjutkan tentang rumus penjumlahan atau rumus total ya. Jadi ada di dalam konsep deret baik hitung maupun ukur, di mana dengan suatu rumus kita dapat mengetahui berapakah jumlah atau total dari semua suku yang ada ya. Ini seperti yang kemarin ya, ini untuk rumus SN-nya. Nah, sekarang ada lagi rumus yang selanjutnya, yaitu tentang rumus, kalau nggak salah di sini simbolnya JN kalau nggak salah cuma ya. Ya, jadi jumlahan JN dengan proses seperti ini maka didapatkan nanti pada hasilnya, jika ada suatu deret maka akan dihasilkan sebuah rumus JN, yaitu ini dia. JN sama dengan NA plus N/2 kali N-1, atau pakai yang ini juga bisa. Sebetulnya sama aja ya, jadi kita akan uji cobakan. Saya kalau lebih suka pakai yang atas ya, karena memang itu lebih simpel. Di sini dikatakan rumus JN adalah NA plus N/2 dalam kurung N-1 kali B. Maka di sini kita sudah bisa mencoba untuk menghitung yang tadi, untuk mempraktekkan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah tabel cicilan, di mana tabel cicilannya ini nanti untuk data yang ini, untuk yang efektif, ini yang flat. Oh, ini dulu ya, ini yang flat. Misalnya kita ingin mengetahui berapakah jumlah yang dibayarkan mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-12 misalnya. Nah, itu tinggal dimasukin aja di rumus JN yang tadi. Tapi karena ini angkanya sama semua, maka karena angkanya ini sama semua, makanya saya kira ini tidak perlu kita bahas di sini. Yang akan langsung kita bahas langsung saja ke bunga efektif, di mana bunga efektif di sini untuk suku bunganya adalah 10%, lalu untuk total waktunya itu 120 bulan atau 10 tahun, 10% per tahun untuk bunganya. Artinya kalau 10% per tahun berarti untuk per bulannya itu nanti ada 10/12, itu untuk prosentase bunga per bulannya. Tapi kita nggak akan membahas itu karena kan sudah dibahas di sini. Maksudnya sudah tercantum angka-angkanya di sini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memperdulikan. Yang penting dari tabelnya ini adalah 10% per tahun. Selanjutnya yang akan kita analisa adalah kita bisa lihat pada tabulasi yang ini atau yang bunga misalnya. Atau cicilan dulu aja. Kita punya sebuah tabel cicilan di sini. Di mana tabel cicilan ini dia selalu bergerak lebih sedikit dan seterusnya. Tinggal nanti kita cari aja untuk selisihnya ya. Yang ini maaf. Jadi dari sini, tabel yang sini, itu kan kita bisa katakan ini itu cicilannya itu selalu turun. Cicilannya selalu turun, yaitu mulai dari 7,685. Oh maaf, ini hilang lagi barusan. Ini dia. Jadi cicilannya itu selalu turun, mulai dari 10 juta, 9 juta, 900 sampai nanti sampai ke 9 juta 500 dan seterusnya.
Jadi misalnya kita ingin membandingkan bunganya, berapakah total bunga selama 120 bulan yang dibayarkan. Jadi sampai ke jatuh tempo 120 bulan itu bunganya berapa. Nah, ini bisa kita menggunakan rumus JN tadi. Tinggal dimasukkan saja, untuk NA-nya berarti 5 juta, lalu tinggal ini mencari B-nya. B-nya didapat dengan cara mengurangkan antara 5 juta dan 4 juta 900 ini. Nanti ketemu B. Saya ulangi lagi, A-nya itu adalah suku pertama yaitu 5 juta, B-nya adalah selisih dari ini. Dan selisihnya pasti negatif, berarti ini selisihnya ada tidak sedikit banget nih selisihnya. Selisihnya hanya ada 41.000 ya, 410.000 sekian ya. 411.000 sekian. Itu untuk untuk B-nya atau nilai bedanya. Coba sebentar. Jadi dari beda antara 5 juta dengan ini kalau kita kurangkan, itu selisihnya adalah Rp41.667 ya. Ini selisihnya 41.667. Tetapi yang perlu diingat, karena ini deretnya semakin lama semakin menurun, maka dari itu bedanya itu bukan plus tapi negatif. Berarti kita bisa buat sebuah gambaran untuk deretnya. Deret yang kita punyai itu berarti deret yang kita punyai itu adalah A-nya itu 5 juta, B-nya itu diperoleh dengan cara mengurangkan atau kita kurangkan yang 4 juta tadi ya. 4 juta berapa tadi ya? 4 juta 800, saya lupa. 4.940. Maaf lupa. 4.958.333. Jadi untuk B-nya itu berarti diperoleh dengan cara 4.958.333 rupiah. Ini untuk B-nya, untuk suku yang setelahnya. Kalau suku sebelumnya itu 5 juta, suku setelahnya itu 4.958. Tinggal dikurangkan ini dengan 5 juta. Karena ini lebih kecil dikurangi oleh yang lebih besar, otomatis pasti hasilnya adalah negatif 41.667 rupiah. Ini B-nya, jadi B-nya segini. Dengan B yang segini, A dan segini, tinggal kita mencari JN-nya. JN atau jumlahannya, atau ketika ditanya berapakah seluruh bunga yang harus dibayar, hanya bunganya saja selama 120 bulan, maka kita bisa mencari J120 sama dengan, tinggal kita lihat rumusnya lagi. Jadi rumusnya itu adalah ini ya, JN sama dengan NA ditambah N per 2 kali N-1 kali B. Di JN itu rumusnya adalah NA, N kali A maksudnya, ditambah N per 2 dikali N-1 kali B. Tinggal dimasukkan saja angka-angka yang tadi ya. Jadi kita tinggal angkakan saja untuk substitusinya. Jadi dari rumus ini J120 adalah N kali A plus N per 2 kali N-1 kali B, yang artinya sama dengan N-nya 120 kali A-nya adalah 5 juta, 5 gitu aja, atau 5 juta nggak apa-apa lah, 5 juta plus N per 2, 120 kali 2 berdibagi 2, maaf, 60 dalam kurung N-1. N-1 adalah 120 min 1 berarti 119 kali B. B-nya adalah 41.667. Bisa langsung dicari dengan menggunakan kalkulator, lebih mudah. Silahkan dicari, nanti ketemu JN.
Oke, untuk tugasnya semudah saja, saya kira perkuliahan cukup dah sampai sini saja. Silahkan ini nanti dicari hasilnya berapa untuk JN yang ini, tapi ini hanya untuk latihan. Kalau untuk yang tugas yang akan saya nilai itu ada pada yang ini, yang cicilan plus pokok atau cicilannya. Yang sini itu saya minta Anda untuk mengerjakan. Jadi pada kolom cicilan pokok, pada kolom ini ya, cicilan pokoknya, kolom bunga sama kolom cicilan. Nah, jadi tugasnya adalah pada kolom cicilan. Saya hanya ingin bertanya, ini pertanyaan untuk soalnya ya, untuk tugasnya. Jadi tugasnya adalah Anda diminta untuk mencari berapakah total cicilan yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Artinya saya minta Anda untuk mencari dengan cara yang sama tadi, J120, tetapi kolom yang ini, kolom cicilan, bukan kolom yang bunga. Kalau yang bunga sudah barusan saya ilustrasikan ya, hasilnya dicari sendiri pakai kalkulator. Kalau untuk cicilannya silahkan dicari juga J120 dari kolom yang cicilan saja, yang ini. Saya kira itu, silahkan dikerjakan, nanti tugasnya dikumpulkan via WA seperti biasa. Dikirim saja via WA pribadi ke nomor saya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.